Entah dosa apa AHY hingga menemui banyak kegagalan setelah keluar dari militer. Tak hanya kalah telak di Pilkada DKI, posisi Ketum Demokrat pun terancam diambil alih. Tak selesai di situ. Dirinya kini dipolisikan karena dugaan pemalsuan akta pendirian. Mungkin hokinya AHY memang bukan di politik. Atau bisa jadi apa yang diterimanya kini merupakan karma atas perbuatan bapaknya dulu kala. Padahal kalau ia tidak di posisi ketum, maka dipastikan Pepo dan adiknya yang menanggung kesalahan mereka sendiri. Sebelumnya dilansir Suara.com, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilaporkan ke Bareskrim Polri. Jumat, tanggal 12 Maret tahun 2021. Kali ini, AHY dilaporkan atas dugaan memalsukan akta pendirian Partai Demokrat. Dengan memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sebagai The Founding Fathers atau pendiri partai. Laporan itu dilayangkan oleh 8 orang kader Partai Demokrat, yang sebagian besar kekinian berada di kubu Kongres Luar Biasa Muldoko. Kedelapan pelapor itu ialah Darmizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatilah Mohzaib, hingga Franky Awom. Jadi kami hari ini akan melaporkan saudara AHY diduga kuat melakukan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat, kata Rusdiansyah selaku kuasa hukum pelapor di Bareskrim Polri. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rusdiansyah mengungkapkan, pada tahun 2020, AHY diduga memalsukan akta otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat. AHY disebut Rusdiansyah melakukan perubahan akta pendirian Partai Demokrat di luar forum Kongres. Sementara, akta pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat, ungkapnya. Berkenaan dengan itu, Rusdiansyah mengklaim turut membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporannya. Beberapa barang bukti yang dibawa diantaranya, akta otentik pendirian Partai Demokrat tahun 2001. ADART Partai Demokrat tahun 2020, dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. Kita menduga kuat ini dilakukan oleh AHY untuk merubah sejarah Partai Demokrat bahwa yang mendirikan Partai Demokrat adalah SBY. Fakta hukum mengatakan di akta pendirian Partai Demokrat tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata tak hanya kubu AHY yang terlihat garang, kubu Muldoko tak kalah sangar. Kalau kubu AHY ada santet, ancaman baku hantam hingga cap darah, maka kubu Pak Mul diam-diam langsung mempolisikan AHY. Padahal baru saja AHY menggandeng KPK yang sekarang difungsikan jadi alat cikeas untuk mengusut KLB. Belum selesai urusan di Menkumham, harus unjuk gigi di pengadilan. Apalagi nanti kalau terbukti bahwa AHY memang bersalah dan harus dipenjara. Betapa menderitanya Pepo kalau mendengar hal ini. Berapa banyak lagi kata-kata keprihatinan dari sang mantan. Berapa banyak album dan lagu kesedihan plus nasi goreng mangkrak yang harus dipersembahkan. Ditambah alunan pantun Ibas yang tak karuan. Dan juga kata-kata kasar dari Anissa Pohan. Sudah mengalah mundur dari TNI demi menyelamatkan sang adik. Yang ada dirinya malah jadi tumbal dan masuk jeruji. Meski bisa saja Pepo membeli penegak hukum demi sang anak. Melihat goncang-ganjing di tubuh Demokrat, dipastikan mereka akan terus baku hantam hingga pemilu 2024 kelak. Kalau sudah begitu, Demokrat bakalan tinggal nama.
Partai dengan logo Mercy terancam tak masuk Senayan. Nasibnya akan serupa dengan Partai Hanura atau Perindo. Bisa juga seperti Partai Cendana yakni Berkarya. Mungkin AHY bisa gabung dengan mereka dan menggabungkan namanya menjadi Demokrat Berkarya agar lebih dalam nyungsepnya. Akhirnya kita lihat tanpa Jokowi bergerak. Satu persatu musuh negara mulai tumbang. Dari HTI, Rizik dan geng FPI, hingga Cendana dan Cikeas yang tak sadar digebuk dari dalam dan luar. Sementara si Caplin menunggu namanya dipanggil setelah ponakannya jadi tersangka. Dan di DKI nama Anies pun bisa terseret kasus korupsi. Bisa jadi penyelidikan KLB oleh KPK untuk menutup keterlibatan Anies. Tapi, sebaik apapun bangkai ditutup rapat, suatu saat bau busuknya akan menyengat. Inilah cara Tuhan mengajari kita agar jangan main-main dengan kuasanya. Kalau sudah takdirnya Indonesia maju, tak seorang pun bisa menghadang. Kini hidup mereka bak roda berputar. Dan akan ada saatnya mantan penguasa serakah merasakan karmanya dan terperosok ke bawah.